pertemuan yang lalu kita telah membahas bagaimana sosok Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum dia menjadi seorang muslim, di mana Umar ini adalah kebalikan qaid daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jika Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama pendamping Rasulullah SAW dididik dengan lurus, artinya jauh daripada akhlak-akhlak tercelah daripada orang-orang Makkah pada masa itu. Sementara Umar bin Khattab adalah tipikal orang yang benar-benar menikmati kebebasan ataupun perbuatan-perbuatan yang saat itu merupakan hal yang biasa dan dianggap dosa di dalam Islam. Kita sampaikan bahwasanya Umar selain seorang penyembah berhala yang fanatik, ia juga seorang yang suka sekali mengkonsumsi khamar, minuman keras. Begitu juga dia termasuk penyuka daripada wanita, dan banyak hal yang lazim dilakukan oleh orang-orang Quraisy pada masa itu dengan segala kerusakannya. Di sisi lain, Umar ini juga dilengkapi dengan kemampuan yang jarang dimiliki oleh penduduk Quraisy di masa itu, karena meskipun Khattab ini adalah sosok yang sangat keras, di mana didikannya terhadap Umar dan adik-adiknya adalah didikan tangan besi, sedikit-sedikit dipukul. Tapi Umar ini juga diperintahkan untuk belajar baca tulis, yang mana hal tersebut bukanlah suatu hal yang lazim di masa tersebut. Saking langkahnya orang yang bisa baca tulis di masa tersebut, dari ribuan sahabat Rasulullah pada masa itu hanya 18, kalau tidak 16 sahabat yang bisa baca tulis. Ini menunjukkan saking langkahnya orang yang memiliki kemampuan tersebut di kalangan masyarakat Makkah. Namun dengan kebiasaan tersebut membentuk pola pada cara berpikir Umar bin Khattab, di mana Umar bin Khattab ini sangat gemar sekali bertukar pendapat, bertukar pikiran dengan orang-orang yang dia temui, sehingga kemudian ini berimbas kepada usaha dagangnya. Umar ini juga seorang pedagang, tapi karena ia lebih mencintai pengetahuan, maka kadang-kadang dagang ini cuma menjadi sampingan, tidak mendapatkan keuntungan yang banyak seperti didapatkan oleh rekan-rekannya, karena ia lebih sibuk mendatangi orang-orang yang dianggapnya berpengetahuan untuk sharing ilmu, berbagi pikiran dengan mereka. Maka riwayat menyatakan bahwasanya Umar ini jarang sekali diberikan sifat sebagai orang kaya. Umar ini miskin, sehingga kemarin kita sempat setel tentang masalah ketika Umar menyerahkan setengah hartanya kepada Rasulullah pada saat perang Tabuk. Ini adalah satu pengorbanan yang besar. Kita tidak melihat Abu Bakar As-Siddiq menyerahkan seluruh hartanya lalu menyembelihkan Umar. Tidak. Mengapa? Karena Umar ini untuk mendapatkan hartanya sangat luar biasa sekali upayanya, karena ia termasuk golongan sahabat yang miskin. Dan itu nanti akan kita gambarkan ketika beliau menjadi seorang khalifah, seorang Amirul Mukminin. Ada satu kisah yang mana anak beliau, tidak disebutkan apakah itu Abdullah atau yang lain, datang menemui Umar meminta baju yang baru. Dan itu bukanlah suatu hal yang berat kalau untuk di pandangan yang lain, meskipun pada masa itu pakaian termasuk suatu hal yang mahal, tapi hal itu sebenarnya permintaan yang wajar
karena ternyata pakaian anak-anak Umar itu terdapat tambalan lebih daripada 50 tambalan. Jadi ketika bermain, kawan-kawannya mengejek anaknya Umar dengan mengatakan, bagaimana mungkin anak seorang khalifah pakaiannya seperti pengemis, dan anak kecil tidak bisa jerit omongannya. Dan ini melukai hati anaknya Umar sehingga ia mengadu kepada Umar bin Khattab untuk minta baju baru. Bayangkan dengan kita, kalau anak kita bajunya robek sedikit saja, mungkin kita sudah kepikiran untuk beli baju yang baru saja. Nah, Umar ini penuh dengan tambalan di baju anaknya, tapi Umar ternyata tidak mampu untuk membeli baju tersebut. Sampai-sampai Umar mendatangi Baitul Mal meminta agar gajinya dimajukan. Jadi Umar dulu bahasanya, minta gaji bulan selanjutnya dimajukan sehingga dia mampu untuk membeli baju untuk anaknya. Tapi penjaga Baitul Mal malah nanya, wahai Umar, apakah engkau ada jaminan bahwasanya bulan depan engkau masih hidup? Artinya kalau engkau meninggal, engkau akan meninggal dengan meninggalkan hutang. Maka Umar kemudian mundur dan mengatakan tidak ada jaminan Umar akan masih hidup di masa yang akan datang. Lalu dia berkata kepada anaknya, wahai anakku, bersabarlah, nanti kalau ada rezeki baru diberikan. Ini seorang Umar, Amirul Mukminin, yang kita kenal dengan kekuatannya, yang kita kenal dengan kegarangannya. Tapi ternyata saking miskinnya Umar itu, mau belikan baju anak saja harus mikir. Dan ini bukan berarti Umar terlepas daripada anaknya. Bahkan beberapa riwayat menyebutkan Umar ini bahkan lebih parah lagi. Bajunya Umar itu udah kayak tambalan-tambalan saja isinya. Saking miskinnya Umar bin Khattab. Dan dalam satu riwayat, pada satu waktu pembagian kain, Umar bin Khattab membagikan kain kepada masyarakat, masing-masing mendapatkan jatah 1 meter atau sesuai dengan ukuran masing-masing. Tapi ternyata jatah kain ini bahkan tidak cukup untuk bikin baju Umar, karena Umar ini tinggi menjulang. Dalam satu riwayat dikatakan Umar ini kalau naik kuda bahkan kakinya bisa sampai ke bawah, saking tingginya Umar. Pada hari Jumat kemudian Umar berdiri pakai baju baru, yang terbuat dari kain yang dibagikan. Dan ini ternyata memancing protes dari seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Salman pada saat Umar bin Khattab mengatakan, wahai rakyatku, dengarkan dan patuhi, isma'u wa ati'u. Maka Salman Al-Farisi ini berdiri dan mengatakan, la nasma'uka wa la nuti'uka. Kami tidak akan mentaatimu dan tidak akan mendengarmu. Kau bertanya ke Salman, wahai Salman, apa gerakan engkau mengatakan hal tersebut? Maka Salman mengatakan, wahai Amirul Mukminin, aku mencium adanya ketidakadilan. Apa itu? Sepertinya engkau dapat jatah lebih dibandingkan yang lain. Buktinya apa? Baju yang dipakaikan atau kain yang dibagikan seharusnya tidak cukup untuk engkau bikin baju dengan posturmu yang sebesar itu. Lalu kami melihat saat ini engkau pakai baju baru. Ini perkara kain aja dan protes yang berbeda. Langsung di hadapan khalifah. Maka saat itu Umar apakah kemudian menyuruh untuk mengusir Salman Al-Farisi? Umar punya jawaban sehingga tidak perlu takut dengan kritikan. Maka Umar mengatakan, kalau begitu berdirilah Abdullah bin Umar, anaknya. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, aku akan menjawab tuduhan tersebut. Sesungguhnya ayahku mendapatkan jatah yang sama dengan yang lain.
Begitu juga aku mendapatkan jatah yang sama dengan yang lain. Namun aku lihat ayahku sudah tidak punya baju lagi, sudah tidak punya pakaian lagi. Maka jatahku kukasihkan ke ayahku, sehingga kalian bisa melihat saat ini ayahku menggunakan pakaian yang baru. Jadi Umar, jadi sampai untuk pakai baju saja anaknya harus bantu kasih kain. Ini miskin sekali Umar, karena memang pada dasarnya Umar itu tidak terlalu peduli dengan kekayaan. Bahkan pada saat dia berdagang hanya menjadi sampingan saja. Namun di sisi lain Umar ini punya kebanggaan terhadap bangsanya, terhadap kebudayaan negerinya, dan ini melebihi kefanatikan dia terhadap penyembahan terhadap berhala. Jadi bagi Umar, siapapun yang ingin mengubah tatanan yang terjadi ataupun yang ada di masyarakat Makkah itu dianggap musuh. Kenapa? Karena ini akan menggoncang tatanan sehingga akan membuat kerusuhan. Jadi Umar maunya menjaga Makkah itu apa adanya seperti yang dia lihat pada saat itu. Maka semua orang yang memiliki kecenderungan keluar dari kebiasaan-kebiasaan daripada bangsa Arab pada masa itu, terutama penduduk Makkah, itu dianggap orang yang akan mengancam kestabilan daripada kota Makkah. Oleh karena itu Umar ini terang-terangan memusuhi para Sabi. Sabi itu orang-orang yang sebelum Rasulullah diangkat sebagai nabi, mereka memiliki kecenderungan tidak mau menyembah berhala dan tidak mau mengikuti kebiasaan buruk penduduk Quraisy. Salah satunya diantaranya Waraqah bin Naufal yang nanti akan memberikan informasi kenabian Rasulullah pada saat beliau mendapatkan wahyu pertama. Nah, Umar itu punya kebiasaan kalau ada orang yang melakukan hal tersebut, dia akan mendatangi dan mengancamnya. Nah, di tengah kefanatikan Umar inilah Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi. Tentunya kita bisa bayangkan apa reaksi daripada Umar. Umar sangat menentang Rasulullah karena dianggap ajarannya ini merusak tatanan kota Makkah. Dan siapapun yang melakukan hal tersebut dianggap musuh. Maka hari-harinya Umar dilakukannya dengan mendatangi dan memusuhi orang-orang yang masuk Islam. Bahkan dalam salah satu riwayat disebutkan satu hari Umar pernah memukuli seorang budak. Dikatakan budak ini masuk Islam dan Umar tidak berhenti memukulinya kecuali karena capek. Karena sudah terlalu banyak memukulin budak ini sampai dia capek sendiri, maka dia bilang, "Udah, kamu saya maafkan." Bukan karena memaafkan apa, tapi karena kecapean. Dan Abu Bakar As-Siddiq melihat hal tersebut, akhirnya membeli budak tersebut dan membebaskannya. Nah, tentunya melihat reaksi Umar ini, dia berpikir bagaimana agar kota Makkah kembali stabil menurut pemikirannya. Maka ia berpikir bahwasanya hal ini tentunya berawal dari siapa yang menyebabkan kekacauan ini. Maka perhatiannya tentu mengarah kepada Nabi Muhammad SAW. Dia berpikir bagaimana kalau saya singkirkan selamanya sehingga kemudian tidak akan ada lagi kerusuhan ini, keributan ini. Namun dia berpikir ulang karena di belakang Rasulullah ada Bani Hashim, ada Bani Muttalib, ada kabilah-kabilah yang siap membela Rasulullah. Maka Umar kemudian mengurungkan keinginannya tersebut. Sampai puncaknya adalah ketika Rasulullah memerintahkan sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Umar melihat orang-orang harus meninggalkan kota Makkah karena mencari perlindungan, merasa hal ini adalah suatu hal yang tidak benar. Jadi Umar itu bukan memusuhi individu, tapi dia itu memusuhi perpecahan yang dia sangkakan.
Bahkan sampai ketika orang tersebut akan berangkat menuju Habasyah atau Ethiopia sekarang, dia mendatangi mereka dan menuju, gak usah keluar dari Mekah, kalian tetap di sini saja. Tapi para sahabat tersebut menjawab, karena orang-orang seperti itulah wahai Umar yang membuat kami harus meninggalkan Mekah. Kalian membuat kami tidak bisa hidup dengan nyaman dan memaksakan kehendak kalian. Apakah itu kemudian mengubah pikiran Umar? Tidak. Umar beranggapan, wah ini orang-orang fanatik ini harus dibantai dari akarnya. Apa yang dia pikirkan kemudian peristiwa ini yang membuat dia berpikir untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam hitungannya, kalau Rasulullah sudah tidak ada, maka sudah hilang ajarannya. Maka kemudian Umar mengasah pedangnya, ingin mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kemudian pada saat dia berjalan menuju ke lokasi di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul, pada saat itu ia dicegat oleh salah seorang daripada bangsa Arab yang kebetulan sebenarnya sudah masuk ke dalam agama Islam. Lalu bertanya, wahai Umar, engkau mau kemana? Maka Umar mengatakan, saya sedang mencari Muhammad, orang yang sudah meninggalkan kepercayaan leluhur dan memecah belah Quraisy, menistakan ajaran agama kita dan sesembahan kita. Aku hendak membunuhnya. Maka Nu'aim bin Abdullah yang menemui Umar ini mengatakan, wahai Umar, apakah engkau kira Abdul Manaf, yaitu keluarga Rasulullah, akan membiarkan engkau melenggang dengan bebas setelah engkau membunuh Muhammad? Tidak. Mereka pasti akan membalas dendam. Mungkin setelah engkau membunuh Muhammad, engkau pun akan meninggalkan dunia ini. Daripada engkau ngurusin Muhammad lain, kau tengok dulu keluargamu itu juga sudah ada yang kena virus Muhammad. Ya, orang bertanya-tanya maksudnya, ipar dan sepupumu Sa'id bin Zaid bin Amr dan adikmu Fatimah binti Khattab telah masuk Islam. Maka Umar balik dan mendapatkan saat itu sahabat Khattab bin Arab itu sedang mengajari Sa'id bin Zaid dan Fatimah bin Khattab Al-Quran. Kebetulan pada saat itu sedang membaca surat Toha. Mendengar suara Umar yang mendengar itu, Umar ini lari ketakutan sembunyi di dalam kamar Fatimah. Begitu dibuka, Umar ini nanya, kalian bisik-bisik apa itu? Fatimah menjawab, tidak ada. Kata Umar, aku mendengar kabar bahwasanya kalian sudah masuk ke dalam agamanya Muhammad, telah meninggalkan ajaran leluhur. Saking marahnya Umar ini, dia pukul iparnya Sa'id bin Zaid dan terpukul juga adiknya Fatimah binti Khattab. Fatimah binti Khattab tentunya mendapatkan ajaran yang sama kerasnya dengan Umar. Maka Fatimah berdiri dengan muka berlumuran darah lalu mengatakan, kalau iya kamu mau apa? Umar melihat adiknya berlumuran darah, adiknya merasa ibah, kasihan, lalu mengatakan, kasihkan kami. Kata Fatimah, tidak, tidak, engkau akan menistakan lembaran-lembaran tersebut. Kata Umar, tidak, aku berjanji. Kata Fatimah, engkau najis. Lalu bagaimana caranya agar aku bisa membaca itu? Kamu mandi dulu. Maka Umar mandi, baca lembaran tersebut dan mendapatkan bahwasanya inilah, karena Umar ini adalah orang yang pandai membaca, dia membaca dan mendapatkan bahwasanya apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu jauh daripada kata kesesatan dan lain sebagainya. Maka Allah berkehendak untuk memberikan hidayah kepada Umar, dan Umar bertanya, di mana aku bisa menemukan Muhammad? Maka Khattab bin Arab mengatakan, keluar dari kamar dan mengatakan, wahai Umar,
hidayahku pada salah satu dari dua umat. Yang pertama adalah Amr bin Hisham Abu Jahal, dan kedua adalah Umar bin Khattab. Maka ternyata Allah berkehendak engkau yang mendapatkan hidayah, temui Rasulullah di tempat Al-Arqam bin Abil Arqam di Bukit Safa. Maka pada saat itu Umar mendatangi sambil membawa pedang yang masih terhunus. Saat itu Rasulullah sedang duduk bersama 40 orang sahabat. Menurut riwayat bahwasanya sebelum Umar masuk Islam sudah ada sekitar 130 sahabat yang sudah masuk Islam. Maka di saat itu para sahabat yang berada di dalam rumah Al-Arqam bin Abil Arqam ini cemas, khawatir karena preman Arab datang ke sana. Maka Hamzah yang bersama dengan Rasulullah mengatakan, Hamzah itu juga sama sangkatan, yang mengatakan, ya Rasulullah, buka dulu. Kalau dia datang baik-baik kita terima. Kalau dia datang tujuannya tidak baik, kita bunuh dia dengan pedang yang dia bawa. Maka dibukalah pintu rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Rasulullah menyambut, langsung dipegang kerah bajunya Umar bin Khattab dan diangkat. Nah, ini menunjukkan saking kuatnya Rasulullah SAW. Umar itu tinggi besar. Rasulullah mengangkat Umar, dipegang kerah bajunya, diangkat. Artinya Rasulullah itu kuat sekali. Maka Rasulullah berkata, "Ila mata ya Khattab? Sampai kapan engkau akan tersesat wahai anaknya Khattab?" Maka Umar dalam kondisi masih diangkat oleh Rasulullah, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah." Maka inilah perubahan fase dari seorang pembenci Islam berubah menjadi seorang yang akan menjadi pembela Islam. Lalu maka apa yang dilakukan oleh Umar setelah resmi menjadi seorang Muslim, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.